Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Kementerian BUMN beserta Kementerian Koperasi UKM dan KKP bekerja sama dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menciptakan sistem integrasi ekosistem perikanan yang meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir siap membangun ekosistem perikanan Indonesia lewat kolaborasi antara BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI. Menteri BUMN ingin ekosistem perikanan meniru jejak kesuksesan ekosistem pertanian dalam program Makmur. Program Makmur yang terintegrasi dari hulu ke hilir telah menjangkau 200.000 hektar pada 4 komoditas utama yakni sawit, tebu, jagung, dan padi. Oleh karena itu, kata Erick, BUMN bertekad mewujudkan kesejahteraan nelayan dan memetakan kebutuhan para pahlawan maritim bangsa melalui berbagai inisiatif, diantaranya pendanaan nelayan dengan penyaluran kredit usaha rakyat dan PNM di sektor perikanan. Kemudian, BUMN juga mendukung sarana perikanan dengan memperbaiki tata kelola BBM agar nelayan dapat akses BBM yang berkelanjutan, serta berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh kanal distribusi baik daring maupun luring. Hal ini akan berdampak secara signifikan bagi peningkatan penyerapan hasil nelayan. Tantangannya sangat kompleks. Kita yang harus ikut dalam perubahan ini. Kalau kita berdiam diri, itu kita nggak akan kemana-mana. Dan karena itu sejak awal saya selalu mengajak para menteri yang hadir, teman-teman dari pemerintahan hadir, kita harus berkolaborasi. Tidak justru sendiri-sendiri. Kita harus menuntaskan isu-isu yang ada di masyarakat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menlu Bangladesh Abdul Momen melakukan pertemuan bilateral dalam rangka menyambut 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Kedua Menlu membahas isu global hingga pengungsi Rohingya di Myanmar. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Bangladesh Abdul Momen sepakat untuk mendorong penyelesaian negosiasi perjanjian perdagangan istimewa atau Preferential Trade Agreement antar kedua negara. Menlu Retno menyebutkan bahwa nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Bangladesh pada 2021 melampaui nilai perdagangan pada masa pra-pandemi, yakni mencapai lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 44,93 triliun rupiah. Selain itu, pada periode Januari hingga Mei 2022, perdagangan kedua negara meningkat 30%. To boost our trade volume, Indonesia and Bangladesh are working closely to conclude the negotiation on Preferential Trade Agreement or PTA. We also agreed to expand our cooperation in strategic industries, transportation sector and halal industries. On investment, we are committed to bring closer our state-owned enterprises and private sectors. I also share the interest of Indonesian companies to sustain and expand their presence in Bangladesh. Senada dengan Menlu Republik Indonesia, Menlu Bangladesh Abdul Momen mengatakan, hubungan dan kondisi ekonomi Indonesia dan Bangladesh telah berlangsung dengan baik selama 50 tahun terakhir. Kedua negara telah sepakat untuk menggali lebih banyak peluang dalam perdagangan. Menlu Bangladesh menekankan salah satu cara utama untuk meningkatkan perdagangan dua arah Indonesia-Bangladesh adalah dengan penyelesaian segera Preferential Trade Agreement. Now our trade relations, as the Minister has mentioned, during the last 1 year it has shoot up, and she said 30% in last few months, and last year I think, as per my estimates, our trade growth is around 50%. But yet it is much low. We need to help improve it, and today we discuss many issues that can help improve our two-way trade relationship.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reysa Broto Asmoro menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan tes kesehatan bagi kepulangan jamaah haji. Selain itu, pemerintah juga telah menginstruksikan seluruh rumah sakit untuk menyiapkan 10 hingga 30% kapasitas tempat tidur untuk menangani jamaah yang sakit. Masa kepulangan jamaah haji dari Tanah Suci telah dimulai dan akan berlangsung hingga pertengahan Agustus. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan tes kesehatan guna mengantisipasi kasus impor COVID-19 dari para jamaah. Screening yang dimaksudkan adalah mulai dari pengecekan suhu tubuh melalui thermal scanner dan thermal gun, pengecekan tanda dan gejala, serta melakukan observasi terhadap jamaah di asrama haji debarkasi. Juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Reysa Broto Asmoro mengungkapkan, apabila ditemukan jamaah haji dengan gejala demam atau menunjukkan potensi penyakit menular, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tes COVID-19. Kendati demikian, bagi jamaah yang dinyatakan sehat saat kedatangan, maka dapat kembali ke rumah dengan imbauan untuk terus memantau kondisi kesehatan selama 14 hari. Selain itu, Reysa menuturkan bahwa langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk Kementerian Kesehatan, yakni telah menginstruksikan seluruh rumah sakit untuk menyiapkan 10 hingga 30% kapasitas tempat tidur. Untuk itu, Kementerian Kesehatan juga telah menginstruksikan seluruh rumah sakit untuk menyiapkan 10 hingga 30% dari kapasitas tempat tidurnya sebagai langkah antisipasi. Sebagai informasi, masa kepulangan jamaah haji akan berlangsung pada 2 gelombang, yakni gelombang pertama 15 Juli hingga 30 Juli dan gelombang kedua pada 30 Juli hingga 13 Agustus 2022. Sementara itu, pemirsa, pemerintah tidak hanya akan fokus meningkatkan sosialisasi organisasi, namun juga melakukan kurasi untuk memilih UMKM yang ramah lingkungan. Direktur Pemasaran Ditjen Penguasa Daya Saing Produk Lautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiana mengatakan, saat ini pemerintah tidak hanya fokus meningkatkan sosialisasi organisasi UMKM, namun juga melakukan kurasi untuk memilih UMKM yang ramah lingkungan. Menurut Direktur KKP Erwin, Kementerian KKP sebagai brand ambassador Gernas Bangga Buatan Indonesia, Kalimantan Selatan, bersama dengan Bank Indonesia, Pemprov Kalimantan Selatan, dan top brands lainnya, mendapat amanah untuk bisa menunjukkan Key Performance Indicator UMKM dengan omset tertinggi dan memberikan apresiasi kepada 35 peserta. KKP sendiri mendukung Gernas BBI melalui program Pasar Laut Indonesia pada Juli 2022 di Kalimantan Selatan. Untuk kegiatan lainnya, KKP mengupayakan masyarakat membeli produk UMKM dan berkunjung ke lokasi yang memang menjadi ikon Kalimantan Selatan, yaitu di tepian sungai sehingga dapat menyinergikan KBBI dengan gerakan Bangga Berwisata di Indonesia. Terkait dengan pendampingan dan pelatihan juga dilakukan bersama mitra dan kami sudah melakukan beberapa kegiatan mulai bulan Februari sampai saat ini dan juga ada rencana kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan menuju tanggal 22 Juli tetapi setelah tanggal 22 Juli juga kami akan terus melaksanakan pendampingan, pelatihan serta penguatan permodalan sekaligus mendorong untuk UMKM melakukan ekspor. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya, tetaplah bersama kami.